wabarakatuh. Hai guys. Nama saya Salsabila Ramadana, NIM B05220. Saya Amelia Windarindi, NIM B022057. Saya Sri Amelia, NIM B05223008. Saya Awalia Rahma dengan NIM B05222070. Di video ini kami akan membahas tentang Perkembangan dan pengaplikasian teknologi di bidang kesehatan, yaitu USG. USG atau ultrasonografi adalah alat bantu diagnostik yang sudah umum digunakan terutama di bidang kebidanan, di mana alat ini berfungsi untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil serta melihat organ-organ lain yang ada di dalam perut. Pemeriksaan USG tidak menggunakan radiasi. Itulah alasan mengapa alat USG aman digunakan untuk memeriksakan kondisi kesehatan ibu hamil beserta janinnya. Dahulu kala, pada tahun 1350 sebelum Masehi, para calon ibu di Mesir harus bersabar untuk mengetahui tes kehamilannya. Ketika mereka ingin mengetahui apakah mereka sedang hamil atau tidak, itu mereka harus buang air kecil pada biji gandum. Nah, setelah itu, mereka harus bersabar menunggu serta mengamati biji gandum tersebut beberapa hari. Ketika biji tersebut tumbuh jelai, berarti anak yang dikandungnya adalah berjenis kelamin laki-laki. Namun sebaliknya, ketika biji tersebut tumbuh gandum, berarti anak yang dikandungnya itu berjenis kelamin perempuan. Dan jika biji tersebut tidak tumbuh apa-apa, tidak tumbuh jelai ataupun gandum, hasil kehamilan tersebut dinyatakan negatif atau sang calon bayi telah mengalami keguguran. Laporan dari NIH History menyatakan metode lama ini diuji kembali oleh para ahli kandungan pada tahun 1963 dan ternyata memang benar, urin wanita hamil punya peluang 70% untuk mendorong pertumbuhan biji gandum. Sementara urin pria atau wanita yang tak hamil itu tidak dapat melakukannya sama sekali. Nah, itulah salah satu cara yang dilakukan para calon ibu untuk mengetahui tes kehamilannya. Sejarah perkembangan USG. Lazzaro Spallanzani merupakan seorang ilmuwan Italia di tahun 1794 yang pertama kali menemukan teknologi USG. Namun, pada awal mulanya, USG ditemukan secara tidak sengaja oleh penemuan sonar atau gelombang suara di bawah air di tahun 1862. Teknologi USG pada zaman dahulu ditujukan untuk mengetahui bagaimana kelelawar dapat terbang dengan baik dalam kegelapan. Lalu pada tahun 1970, hasil USG sudah melibatkan microchip. Disinilah perkembangan 3 dimensi terjadi, lalu di sini pula perkembangan USG 4 dimensi dimulai. Pada awal mulanya, evolusi gambar yang muncul dimulai dari perkembangan USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, hingga 5 dimensi. Perkembangan gambar yang dihasilkan oleh USG sangat amat berbeda dari 2 dimensi sendiri, itu hanya menghasilkan gambar yang hitam putih dan datar. Sedangkan pada USG 3 dimensi itu sudah lebih baik, ia sudah bisa menghasilkan warna coklat atau kuning. Lalu teknologi 4 dimensi, pasien sudah bisa melihat gambar secara nyata, sudah berwarna. Berbeda lagi dengan teknologi 5 dimensi. Kita sudah dapat melihat gambar yang lebih jernih dibandingkan dengan gambar pada 4 dimensi tadi. Yang menjadi andalan teknologi terbaru ini adalah tone book gambar yang dihasilkan. Teman-teman, umumnya ketika ingin menggunakan USG, dokter akan menggunakan alat bantu yang bernama transducer. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin mengaplikasikan alat USG ini yakni: pertama, pasien harus berada dalam posisi berbaring. Lalu dokter akan mengoleskan berupa gel khusus pada kulit pasien di area yang akan diperiksa dengan menggunakan alat transducer tadi yang ditempelkan dan digerakkan di area yang diperiksa.
Nah, hasil gelombang dari transducer tersebut yang akan direkam dan diubah langsung menjadi sebuah gambar pada monitor. Setelah tes dilakukan, dokter akan membersihkan sisa gel dari tubuh pasien. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tes ini sekitar 30 hingga 60 menit. Dalam beberapa kasus, USG kehamilan biasanya dilakukan dengan cara memasukkan transducer ke dalam vagina pasien. Teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kami terkait USG. See you in the next video. Bye-bye.